Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Apa kabar? Selamat malam. Suara saya terdengar? Malam, Bu. Oke, malam. Baik, di web ketiga ini kita agendanya adalah membahas naskah eh, artikel ilmiah yang sudah dikirimkan sama teman-teman. Sebelum akhirnya nanti kalaupun udah ada revisi lagi, bisa di-upload ulang di tugas 3 sampai nanti diberikan kesempatan untuk upload di tugas 4 saat naskah teman-teman sudah baik ya, sudah cukup baik untuk di-upload di tugas 4. Jadi di tugas 4 itu udah naskah final yang akan teman-teman upload. Oke, sebelum kita membahas naskahnya, teman-teman siapa yang udah siap untuk di komentari naskahnya? Atau sebelumnya gini dulu, sebelum saya membahas, ada yang ingin didiskusikan oleh teman-teman, mungkin ada kesulitan apa gitu? Silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita langsung ke pembahasan naskah aja ya. Naskah siapa? Tolong diajukan dirinya yang sudah siap untuk dikomentari naskahnya. Enggak, siapa? Siapa yang udah fix naskahnya yang bisa kita bahas malam ini? Silakan. Nggak ada. Siapa? Oh ya udah, Mbak Ayu aja ya. Kemarin soalnya udah banyak diskusi sama saya. Mbak Ayu hadir dan menyimak. Nanti biar teman-teman yang lain juga menyimak. Karena saya belum baca semua. Kebetulan baru Mbak Ayu yang sudah dibahas kemarin sama saya. Mbak Ayu hadir. Mbak Ayu tidak hadir. Mana Mbak Ayu? Oke, kalau enggak Mbak Clara nih. Mbak Clara udah on cam. Mungkin naskahnya kita bahas aja ya, Bu ya. Clara, Mbak Clara. Saya download dulu. Oke. Nah, teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, mohon dapat em, diperhatikan biar nanti kalau ada perbaikan yang sama, tinggal diperbaiki aja. Nah, ini hasil artikel ilmiah dari Mbak Clara. Judulnya Pengaruh Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Terhadap Customer Complaint di Industri Minyak Goreng Sawit. Oke, ini typo ya. Cek lagi Mbak Clara, mungkin teman-teman yang lain dicek juga typo-typo. Oke, kemudian lanjut. Abstrak, abstrak nih. Abstrak nanti ya, kita cek dulu di bawah-bawahnya. Oke, pendahuluan. Nah, ini Mbak Clara dan teman-teman diperhatikan agar paragraf maksimal dalam satu paragraf itu isinya 3 sampai 5 kalimat. Jangan terlalu panjang. Kalau ini kan panjang banget ya. Kalau terlalu panjang, khawatir kita yang baca bingung gitu di mana em, apa ya inti kalimatnya, di mana awal kalimat, di mana akhir kalimat dalam satu paragraf. Jadi tolong ini diperhatikan jumlah kalimat dalam satu paragrafnya. Kemudian untuk citasi, nah kayak gini contohnya. Nah, Baban R, eh better, nggak better sih seharusnya pakai nama belakang aja. Misal Nababan ini Nababan nama belakang gitu. Ya udah Nababan. Kalau misalnya
Nababan ini penulisnya ada dua, maka ditulis misal contoh ya namanya penulisnya ada dua, Nababan dan Robert misalnya. Ya udah Nababan dan Robert, koma 2021. Ah, gini. Baru titik. Jadi titiknya setelah sitasi. Tuh. Kalau dia lebih dari dua penulis, misalnya ada Nababan, ada Robert, ada Panjaitan atau sebagainya. Nah, maka penulisannya adalah Nababan tulis miring huruf miring et al. Titik koma 2021. Gitu. Gitu cara menuliskan citasinya. Jadi nanti diperhatikan rekan-rekan semua bagaimana menuliskan citasi yang benar. Kemudian paragraf, kalau kita menunjukkan paragraf baru berarti dia menjorok ke dalam tuh kalimatnya. Oke, lanjut. Ini saya belum baca isinya, nanti isinya nanti deh dicek lagi. Oh ya, mungkin diisi biar jelas, tolong tunjukkan secara eksplisit tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Misalnya, kenapa sih harus dilakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem manajemen keamanan pangan? Ditulis di akhir paragraf. Teman-teman yang lain juga perhatikan bahwa di akhir paragraf pendahuluan pastikan ada tulisan gini. Tujuan penelitian ini adalah untuk dadadadadadad, gitu. Dan pastikan tujuan yang kalian tulis dijawab di kesimpulan. Misalnya, eh, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase penerapan sistem manajemen keamanan pangan terhadap customer komplain di industri minyak goreng sawit. Maka, di kesimpulannya harus dijelaskan, oh, penerapan sistem manajemen keamanan pangan terhadap customer komplain di industri minyak goreng sawit adalah sebesar berapa persen. Itu. Jadi tujuan, kalimat tujuan harus dapat dijawab di kesimpulan. Atau kesimpulan, kalimat kesimpulan itu menjawab tujuan. Gitu. Jadi tujuan dan kesimpulan pasti akan matching. Tuh. Mungkin di sini akan lebih jelas kalau misalnya saya baru ngeh nih, ini kan cuma ngomong di industri minyak goreng sawit. Nah, industri minyak goreng sawit kan luas banget nih. Mungkin bisa difokuskan lokasinya di manakah atau keterbatasan penelitian ini tuh apa? Misalnya di industri minyak goreng sawit eh, wilayah misalnya Kalimantan gitu. Atau diakses melalui Shopee. Jadi ada kita tahu nih keterbatasan dari atau bukan terbatasan atau batasan dari penelitian ini tuh sampai mana. Kalau cuman seperti ini kan kalau kita baca ini luas banget ya di industri minyak goreng sawit ini bukan hanya di Indonesia loh. Ini bisa internasional sekalian gitu karena tidak disebutkan batasannya sampai mana. Tuh, jadi mungkin bisa ditambahkan batas. Batasannya dari aplikasi minyak goreng sawitnya gimana, Bu? Mm, Karena aplikasi. minyak goreng sawit kan dan sawit ini kan banyak yang dipakai seperti bahan lemak roti seperti itu. Mm. Jadi keamanan pangan banyak yang dipakai juga untuk oleochemical gitu. Jadi Oh, saya batasin ruang lingkupnya aja di penggunaannya seperti gimana. oh Tapi kalau penggunaannya ya. Oh, tapi maksudnya ini eh wilayahnya gitu, tapi ya. jangan hanya misalnya kan saya kan di Riau nih. Mm, Kalau hanya Riau, sementara sebenarnya kalau nanti misalnya ada yang baca kan aplikasinya industri minyak sawit kan banyak juga misalnya di Sumatera Utara, di mana. mm. Maksud saya dalam konteksnya aplikasinya ini di penggunaannya aja gimana? Bisa nggak, Bu? Eh, tergantung pengamatan yang dilakukan. Mbak Clara Hmm. datanya mengambil khusus di Riau aja atau di Indonesia? Oke, oke. Hmm. Atau Indonesia juga sih.
Indonesia ya, oke. Berarti industri minyak goreng sawit Indonesia. Tuh. Dan dituliskan batasannya tadi, misalnya Mbak Clara fokusnya kemana? Ke chemical kah? Atau ke kosmetik? Atau ke food? Tuh, itu harus dituliskan juga sih di judul ya, biar kita tahu, oh segini gitu, oh, fokusnya ke sini gitu. Dan itu juga harus terbaca di metode. Kita lihat metodenya. Metode penelitian pustaka. Oke, harusnya harusnya jangan metode ini ya, harus jangan studi pustaka ya. Tapi udah terlanjur ya, udahlah. Nah, dituliskan tinjau literatur yang diambil dari tahun berapa sampai berapa, terkait apa, karena ini ngomongnya tentang studi pustaka. Terus juga ada berapa judul yang diamati, tuh ada berapa judul buku, judul jurnal, dan tadi batasannya kemana, fokusnya kemana nih yang dibahas. Terus juga analisisnya pakai apa? Misal kalau review review biasanya kan dia bisa em, ada namanya bibliometrik. Seperti itu. Udah banyak deh. Coba nanti cari jurnal-jurnal terkait studi literatur. Nah, itu metodenya dijelaskan di sana. Kemudian hasil, oke, oke lagi-lagi satu paragraf maksimal 5 kalimat ya. Dicek lagi ini panjang banget. Wow, 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 panjang banget. Nah, mungkin akan lebih jelas kalau misalnya nanti ada grafiknya. Kan ini terkait. Ya, Bu, Ah, karena saya kemarin tuh berpikir kan saya harus ngambil data 3 bulan kan, gitu kan, mm, 3 bulan, paling tidak 3 bulan gitu. Cuman mm, datanya belum terkumpul. Sementara kemarin kan harus di hari mm, Senin gitu. ya, Sementara saya lagi dinas. oke, Nah oke. itu saya masukin apa yang ada aja dulu. Oke, sip. Berarti nanti bisa diperbaiki ya. Ditambahkan Ya, data-datanya nih. Baik, ya misalnya Bu. berapa jumlah literaturnya tadi, misalnya dari buku sekian, dari jurnal sekian, dari website sekian, dari apa sekian gitu. Terus nanti Oke. bagaimana studi komplain, customer komplainnya dari produk chemicalnya, dari produk foodnya, dari mana-mananya gitu. Ya, gitu deh. Ya, tinggal ditambahkan. Terus lagi-lagi kesimpulan. Untuk bab kesimpulan, pastikan dia menjawab tujuan. Jadi tujuannya harus, apa ya, ibaratnya terukur. Tuh. Oh iya, saya mau mengetahui em, apa aplikasi, mengetahui berapa jumlah customer complaint. Maka nanti kesimpulannya kasih tahu, oh customer complaint industri minyak goreng sawit itu sekian, oh, ada berapa, ada sekian kasus gitu, dan itu sudah ditindaklanjuti atau belum gitu. Gitu, Oke. kemudian daftar pustaka, oke, ditambah ya, kan review mah banyak harusnya ya, jadi kalau kata saya mah ini masih Ya, dikit banget nih, masih kurang iya banyak Bu. untuk daftar pustaka dari studi kasus. Oke, gitu, itu untuk Mbak Clara. Ada yang ditanyakan Mbak Clara dan teman-teman yang lain? Saya sih cukup Bu. Nanti kalau udah saya tambahin saya kirim lagi ke Ibu. Oke, kan sekarang diperpanjang ya, jadi bisa dilanjutkan perbaikan ininya, tugas Ya, 3. Oke, baik Bu. baik, terima kasih Mbak Clara. Ibu. Lanjut, siapa lagi yang siap untuk dibahas di bedah naskahnya? Bu Epi siap. Yes, boleh Bu. Ya, saya download dulu sebentar. Bu Epi. Oke, Bu Epi tentang GMP ya. Hmm. Oke, judulnya evaluasi.
penerapan GMP dan SSOP pada produksi tahu kopong UMKM Y Desa Ciawi. Biar lebih jelasnya, Desa Ciawi kan banyak banget nih, Bu Epi. Desa Ciawi mah ada di Bogor, mungkin ada di Sukabumi, ada di mana. Bisa dituliskan Desa Ciawi Sumedang apa misalnya gitu, Desa Ciawi Bogor gitu kan. Ada kabupatennya. Kemudian, oke. Abstraknya. Hmm, teman-teman yang lain juga nanti perhatikan untuk abstrak ini dituliskan apa ibaratnya sesuai dengan urutan abjad. Jadi ini kan ada hygiene, ada sanitasi, ada keamanan pangan, tahu kopong dan UMKM. Berarti yang pertama muncul apa? H, Iya, hygiene. Udah bener iya. hygiene. Terus sanitasi, apakah sanitasi lebih dulu daripada keamanan pangan? Oh iya, Bu. Ya Kebalik. kan? Ya, keamanan pangan dulu. Habis itu baru sanitasi, baru tahu kopong, baru UMKM. Dannya nggak usah dimasukin. Oke, Baik. lanjut. Nah, kemudian untuk abstrak, abstrak itu terdiri dari pertama kalimat pendahuluan, lalu ada tujuan, ini pendahuluan kita anggap ya. Terus ini tujuan, oke, tujuan ada. Mengevaluasi tingkat kesesuaian penerapan GMP, SSOP sama proses. Oke. Metode, benar. Setelah tujuan ada metode. Dia pakai deskriptif kualitatif. Oke. Nah, biar lebih jelas, Ibu Epi bisa dituliskan berapa orang karyawan yang diwawancarai dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dengan pengisian checklist ya pernyataan pertanyaan serta dengan Oke, setelah metode em, ada hasil. Kalau kalian ada analisis, maka analisis dulu, baru nanti hasil dan kesimpulan. Oke. Lagi-lagi tadi kan kesimpulan menjawab tujuan. Kita lihat tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian penerapan JMP dan SOP. Maka kesimpulannya juga harus menjawab bagaimana hasil evaluasi tingkat kesesuaian penerapan. Nah, saya rasa itu belum terlihat ya di sini. Nah, mungkin Bu Evi bisa tambahkan bagaimana penerapan GMP dan SSOP di UMKM pada produksi tahu kopong UMKM Y ini. Kurang kurang kalimat kesimpulan. Oke, lanjut. Nah, eh, satu paragraf terdiri dari 3 sampai 5 kalimat. Dicek lagi, ini sudah 3 atau baru 2, ya kan? Ini baru satu kalimat, ini 2 kalimat. Kurang satu lagi untuk jadi satu paragraf. Oke, oke. Nanti isinya kita komentari. Wah, banyak banget. Pendahuluannya banyak sekali, Ibu. Nanti bisa diminimalisir lagi pendahuluannya biar tidak terlalu banyak ya. Mungkin untuk latar belakang mah cukup 1 lembar aja. Kalau 1 lembar setengah, 2 lembar agak kebanyakan. Jadi coba dikurangin lagi. Dimampatkan gitu isinya. Maksimal Baik, Bu. 1 halaman aja. Tadi juga ingat di akhir kalimat atau di akhir paragraf pendahuluan ada tujuan. Jadi tolong tambahkan sini tujuannya apa. Oh, tujuannya di sini ya. Oke. Tapi nggak apa-apa ditambahkan juga di kalimat pendahuluan. Oke, ini rumusan masalahnya tuh. Rumusan masalahnya ada 4. Tapi di abstrak tadi cuma 1. Nih saya baca nih, Bu. Yang disesuaikan ya, Bu ya. Saya rasa kebanyakan kalau sampai 4. Coba dikurangin. Mungkin fokusnya bisa proses produksi oke. Tingkat penerapan SSOP oke. Kesesuaian ngitung itu ya. Oke, bisa. Oh, ya udah berarti em,
Poin satu, oke. Poin dua, mungkin bagaimana tingkat penerapan SSOP aja. Yang ketiga ini kan sudah terjawab di poin kedua. Jadi poin tiga hapus, poin empat jadi poin tiga. Bagaimana rekomendasi perbaikan? Dah, jadi ada tiga rumusan masalah. Baik, Bu. Tuh, nanti juga untuk tujuan, rekan-rekan juga perhatikan tujuan contoh ya. Misal kalau rumusan masalah pertama adalah bagaimana proses produksi tahu kopong, maka pernyataan tujuan pertama nomor satu itu adalah untuk mengetahui proses produksi tahu kopong di UMKM Y Desa Ciawi. Lalu tujuan kedua dengan rumusan masalah bagaimana tingkat penerapan SSOP, maka tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat penerapan atau persentase penerapan SSOP tuh dan seterusnya. Jadi tujuan mengikuti eh, masalah gitu harus sesuai. Oke, metodenya tadi sudah disebutkan ya pakai wawancara. Oke, ditambahkan berapa jumlah karyawannya. Em, terus karyawannya itu karyawan di mana? Apakah dia karyawan administrasi, apakah dia karyawan produksi, atau karyawan mana gitu kan beda-beda. Terus kalau bisa dijelaskan si pemilik dan karyawan ini sudah berpengalaman sudah punya pengalaman mengolah tahu kopong sejak tahun berapa. Misalnya pemilik nih udah mendirikan sejak tahun berapa atau sudah berapa tahun. Terus karyawan ada dua, misalnya dua orang karyawan berpengalaman dengan pengalaman kerja selama misalnya 10 tahun. Gitu. Terus dijelaskan juga misalnya karyawannya laki-laki atau perempuan, misalnya dua perempuan, satu laki-laki, apa gimana. Oke, kemudian biar lebih spesifik lagi, karakteristiknya gitu. Misalnya dia tamatan SMA kah, atau tamatan S1 gitu, atau tamatan SD. Oke, lanjut ya. Em, oke, desain penelitian. Ah, lebih baik dibuat paragraf. Jadi, desain penelitian dipilih meliputi observasi langsung dan analisis deskriptif dengan cara melakukan observasi gitu. Jadi dibuat dalam satu paragraf, jangan per poin-poin. Tuh. Baik, Bu. Tuh lalu, oke, waktu penelitian, oke, subjek, teknik pengumpulan data. Oke. Nah, em, hmm, diagram alir produksi tahu ini kan harusnya masuk di hasil ya. Enggak, Bu. Kalau observasi lapang kan dia berarti bagaimana menjelaskan bagaimana caranya ibu melakukan observasi, misalnya mengunjungi lokasi UMKM sebanyak berapa kali gitu, selama dengan mengamati proses mulai dari apa sampai apa, terus bertanya ke siapa gitu-gitu. Itu adalah sebuah teknik observasi lapangan. Kalau isinya diagram alir mah nggak nyambung atuh Bu ya. Ini diagram alir di hasil ya, dipindahin di hasil. Di hasil pembahasan ya. Ya, dan biar lebih jelas mungkin dikasih penjelasan, misalnya kedelai, perendamannya berapa lama, perendamannya misalnya berapa hari atau berapa jam gitu. Terus penggilingan hingga apa, diperoleh ampas kah atau diperoleh ampas, digiling untuk menghilangkan kulit arinya kah atau apanya, tujuannya buat apa. Jadi atau disebutkan eh, prosesnya juga bukan kalimat aktif, kalimatnya pasif. Pasif bukan ya? Bukan pasif juga sih, proses kalimatnya. Jadi kata-katanya bukan merendam kedelai, tapi perendaman kedelai dalam
air bersuhu sekian. Anggaplah misalnya kalau dia suhu ruang kan sekitar 36, 35 tuh. Selama berapa jam? Lalu penggilingan, terus pemanasan pada suhu berapa, selama berapa lama. Terus penggumpalan. Nah, proses penggumpalan kan dia ada penambahan sesuatu yang akhirnya bikin tahunya, bikin kedelainya menggumpal kan. Ya, ditambah itu eh, kayak cuka gitu ya. Ya, biangnya, biang Biang tahu. tahu. Ya, nah harusnya sebelumnya Ibu sudah ikut mata kuliah prinsip teknik pangan belum? Udah ya, Bu ya? Ya. Oke, nah ingat kan di prinsip teknik pangan itu ada yang namanya neraca massa, ya kan? Jadi eh di sana coba nanti dibuka lagi deh materi neraca massanya atau kesetimbangan massa. Nanti Ibu lihat bagaimana dia caranya di diagram di kesetimbangan massa tuh menampilkan diagramnya. Jadi nanti kelihatan, oh, dalam proses penggumpalan ada input yang masuk. Inputnya adalah si cuka biangnya, biang tahu. Terus hasilnya, prosesnya adalah penggumpalan. Hasilnya adalah eh, curd ya, atau gumpalan tahu. Tuh, terus nanti masuk ke proses pencetakan. Nanti yang keluar ada air. Tuh, outputnya ada air, ada tahu, gitu-gitu. Jadi, coba nanti diagram alirnya diperbaiki. Coba ikutin diagram alir em, kesetimbangan massa di Ya. prinsip teknik pangan. Kayak Itu. di SOIP ya. Ya, mirip-mirip gitu, Bu. Jadi jelas gitu. Oh, kita paham. Nggak ujuk-ujuk dia menggumpal, tapi kan ternyata ada tambahan apa gitu. Oke, lanjut. Oh, dia langsung, ibu langsung ngomong kurang sesuai, tidak sesuai gini ya. Oke, oke. Evaluasi GMP. Oke, oke. Ini grafik GMP. Oh, penerapan GMP-nya ya. Nah, kalau ada judul grafiknya ada di bawah gambar, bukan di atas. Kalau judul tabel, benar dia di atas. Ini udah benar. Kalau ini kan gambar grafik ya, berarti kan menunjukkan ini. Nah, kalau gambar adanya di bawah grafik. Ini apa? Ini GMP. GMP bukannya ada 10 ya? Ini 10. Ini kok cuman ada 6, Ibu? 6 ini GMP atau Ya, SSOP juga nanti kurang ya? Iya, nanti nanti diperbaiki, Bu. perbaiki dulu ya. Oke, oke. Oke, lanjut. Oke. Nah, untuk pembahasannya sebaiknya dibahas satu-satu. Jadi, ditambahkan subbab 3.2.1, misalnya penerapan SSOP di UMKM Y gitu. Nanti 3.2 penerapan GMP. Terus, oh, tunggu, tunggu. Tadi kan tujuannya ada banyak ya. Tujuannya kan pertama em, proses produksi. Berarti nanti di pembahasannya itu 3.2.1, tiga ya. Ntar. Oh, oke, oke. Nanti dicek lagi Tiga. ininya. Ini Bu, apa template-nya? Kayaknya belum sesuai template ini ya. Nanti dicek lagi template karya ilmiah. Seingat saya nggak ada ini sih, nggak ada bab. Nanti dicek lagi ya. Kayaknya ada di Tuton deh. Nanti disesuaikan dengan formatnya. Nah, jadi untuk bab pembahasan, misalnya pembahasan gitu, pembahasan gimana cara ngomongnya? Hasil dan pembahasan gitu. Nah, terus subbabnya, subbab 1 misalnya.
eh, proses produksi tahu kopong di UMKM Y. Terus nanti di situ Ibu masukkan diagram alirnya, terus dijelaskan bagaimana proses produksinya, mulai dari penerimaan bahan baku sampai nanti em, setiap prosesnya lah. Tuh, sampai diperoleh tahu kopong, sampai distribusi juga, penyimpanan juga. Terus eh nanti di subbab selanjutnya adalah apa tadi penerapan SSOP dan GMP pada UMKM Y, pada proses produksi tahu kopong. Nah, jadi diceritakan dulu bagaimana penerapan SSOP-nya, bagaimana penerapan GMP-nya, dan dijelaskan per kunci. Jadi kan SSOP ada 8 kunci kalau yang dari Ibu bilang. Nah, 8 kunci ini isinya apa? Dijelaskan. Kan kalau kita di tabel kita bisa baca. Nah, baca secara ringkas. Nanti kalau ibu bahas itu harus lebih komprehensif gitu, harus dibahas juga berdasarkan teori. Misalnya keamanan air dan es yang benar itu seperti apa, tapi realitanya seperti apa sehingga kurang apa tuh. Dan seterusnya. Sama juga GMP gitu. Terus nanti di subbab terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi si penerapan GMP dan SOP tadi kan di tujuan. Terus kalau di subbab apa tadi rekomendasi, nah di situ Ibu masukkan rekomendasi yang bisa Ibu berikan ke UMKM Y biar yang nilai-nilai kurang sesuai, tidak sesuai ini bisa meningkat gitu. Penerapannya bisa lebih baik. Itu rekomendasi berdasarkan teoris ya. Lalu nanti di kesimpulan sama. Kesimpulan juga harus membahas 3 hal tadi. Proses produksinya seperti apa, apalagi penerapan GMP dan SSOP-nya, ada berapa yang tidak sesuai, ada berapa yang sesuai, ada berapa yang kurang sesuai. Lalu nanti bagaimana rekomendasi. Jadi di kesimpulan itu ada 3 hal ini dibahas. Dan kesimpulan mah cukup 1 paragraf aja, jangan banyak-banyak. Oke, nanti penutup bisa dicek apa daftar gaya selingkung UT-nya sudah sesuai belum? Bagaimana cara menuliskan daftar pustaka yang benar sesuai panduan UT. Kayaknya ini ada yang masih belum sesuai nih. Nanti dicek lagi ya. Tuh. Ada yang tanyakan Ibu Epi? Kalau untuk itu tabelnya apa tidak usah dimasukin apa gimana Bu? Jadinya dirubah yang seperti Ibu tadi bilang pas di pembahasannya. Nggak apa-apa, tabelnya dimasukin nggak apa-apa, tapi nanti di pembahasan dijelaskan, dijabarkan gitu, isi tabel itu apa. Ibu masih ke mute. Tabelnya di duluan di Hmm? tabelnya di apa dulu apa pembahasannya dulu Bu? Penyimpanan Bisa tabel. ini, bisa gabung. Jadi misal yang pertama paragraf dulu, 1 paragraf, 2 paragraf gitu, terus baru dimasukkan tabel, nanti lanjut lagi paragraf. Baik Ya, Bu. oke. Itu Bu Epi. Ada yang tanyakan lagi? Sementara cukup Bu. Oke, nanti kebanyakan lupa ya, We. Tenang-tenang ini sudah direkam, nanti bisa diakses. Oke, ada lagi rekan-rekan yang lain yang ingin dibahas naskahnya? Mangga, silakan. Ayo, ada nggak? Nanti untuk Bu Epi dan Mbak Clara, saya sudah untuk apa komentarnya di mana di tugas 3 saya tuliskan sudah dibahas di web ya. Nanti saya kirimkan link rekamannya jadi bisa diakses rekaman aja. Oke, Bu.
Ya, baik, Oke, Bu. Kasih, Bu. oke. Enggak, silakan yang lain. Ayo, siapa yang siap dibahas naskahnya? Oke, untuk naskah, untuk pembahasan, teman-teman dipersilahkan untuk apa gunakan grafik atau diagram biar hasil em, tampilan datanya itu bisa bervariasi, nggak yang monoton tulisan semua gitu. Kalau bisa ya ada grafiknya, ada tabelnya gitu. Dan tampilan data juga kan bukan cuman dalam bentuk diagram batang, tapi ada diagram spider web juga, ada diagram garis, ada scatter plot, banyak gitu ya. Jadi manfaatkan semua analisis statistik yang ada biar hasil kalian baik tuh. Oke, ada lagi? Ada lagi yang ingin dikomentari? Nggak ada nih. Jadi web ketiga ini adalah web tuh apa sih? Sebelum web terakhir lah. Ibaratnya web keempat adalah web terakhir. Nanti eh minggu depan kita akan ada web lagi untuk membahas progres data. Kebetulan kan minggu depan adalah sesi terakhir Tuton ya. Jadi kalau bisa kita bisa selesai sebelum Tuton berakhir. Jadi minggu depan kita adakan lagi ya web keempat. Dan diharapkan pada saat web keempat teman-teman semua udah selesai nih membahas data, udah dapat datanya, udah bisa dianalisis, sehingga setelah web 4 selesai, kalian bisa langsung upload tugas 4. Tuh, jangan sampai terlambat karena tugas 4 itu final. Jadi yang menentukan nilai dan kelulusan teman-teman itu adalah tugas 4 nih ibaratnya. Jadi harus serius menyelesaikan tugas tiganya. Gak apa-apa banyak revisi mah gak apa-apa. Yang penting hasilnya bagus gitu sih. Oke, ada lagi? Oh yang kemarin ada yang mengajukan surat izin penelitian. Apakah sudah dibales sama FST? Siapa ya kemarin ya? Sudah Bu, sudah ada. Oh sudah aman ya? Udah. Oke. Cuman Ibu, Hmm? kan kemarin tuh izin penelitian ke puskesmas ya. Mm-mm. Terus mau ambil datanya ke desa. Nanti sebar kuesioner di posyandu. Oke. Cuman posyandunya itu Ibu adanya di minggu depan atau di awal Desember. Soalnya 2 minggu sekali. Oh gitu, oke oke. eh Coba cek dulu deadline apa tugas tiganya sampai kapan. Jangan sampai kelewat gitu maksudnya. Tugas tiga kayaknya sampai Desember tanggal berapa gitu ya? Nah kemarin tuh ngirim yang draft tugas 3 tuh baru Hmm. pendahuluan sama metodologi Bu. Ya udah berarti em, diselesaikan dulu ya. Dapatkan dulu datanya. Minggu depan tanggal berapa, Mbaknya? Minggu depan tuh adanya di hari Jumat Waduh. yang punya Oke oke oke. Terakhir pengumpulan tugas 4 kapan ya? 21 Desember ya Bu. Oh, oke, nah tugas 3 due date-nya 24 November. Oh, oke, masih. Hah? Tugas 3 24. 24 mah bentar lagi ya. Ayo teman-teman silakan diburu-buru. Nah, yang kayak Mbak Siti, em, gimana ya? Minggu tugas 4 kita cek tugas 4 ini. Tugas 4-nya kapan ya? Mana ya?
Bentar, sebentar. Oh ini. Tugas 4 itu terakhir 21 Desember. Oke, gini deh. Apakah ada teman-teman yang lain yang belum selesai mengambil data seperti Mbak Siti? Saya Bu belum, soalnya saya kan ini eh, kadar protein pada nugget ikannya Bu. Nah kebetulan saya tuh analisanya keluar, estimasinya katanya 10 hari, jadi belum keluar hasilnya. Oh, oke. Oke, gimana ya? Oke, gini deh. Saya nggak tahu di sistem UT akan diperpanjang lagi atau tidak tugas tiganya, tapi saya rasa harusnya diperpanjang ya. Tapi saya tidak nggak berani ngambil kesimpulan dulu karena yang ngurusin sistem kan UT. Jadi kita ikutin aja sistem. Nah, untuk sementara tetap kalian biar bisa mengakses tugas 4 yang pastikan harus sudah submit di tugas 3 dulu. Walaupun belum selesai ini datanya, walaupun cuman pendahuluan metode ya udah nggak apa-apa. Yang penting itu diperbaiki dulu biar nanti pas tugas minggu depan kan masih tuh web 4. Nah, siapa tahu nanti hasilnya udah selesai atau penelitiannya udah selesai, kita bisa bahas. Jadi teman-teman bisa tinggal em, kalau udah full nih datanya, analisisnya udah lengkap, bisa kalau misalnya nggak bisa akses tugas 3 bisa langsung diskusi ke saya via email atau Japri. Nanti kalau udah oke, baru diupload tugas 4 gitu aja ya. Baik Bu. Tuh. Karena kita nggak tahu nih sistem UT tugas 3 ditutup kapan. Soalnya sejauh ini masih tanggal 24. 24 mah berapa hari lagi tinggal. Jadi jangan sungkan untuk menyampaikan data terbarunya gitu biar kalau ada em, tambahan analisis atau tambahan pembahasan nanti bisa langsung Japri. Iya, Mas Faiz juga sama intinya. Kalau masih bisa diupload di tugas 3, mangga silahkan diupload perbaikannya di tugas 3. Tapi kalau emang tahu-tahu sistem di tugas 3 tertutup, sementara kalian masih ada perbaikan, silahkan em, japri atau email saya tuh untuk perbaikan. Sehingga kalian tidak terlalu banyak upload perbaikan di tugas 4. Jadi tugas 4 ya udah naskah yang final. Tuh ya. Berarti untuk perbaikan nanti kirim ke ibu aja ya Bu? Eh, dicoba dulu di tugas 3. Kalau emang di tugas 3 udah ketutup nih, deadline-nya udah lewat, ya udah nanti japri aja. Gitu. Kalau udah final baru diupload tugas 4. Gitu. Gitu. Atau kalau mau di grup juga boleh. Di grup boleh di japri langsung atau di email juga boleh. Itu ya. Ya, kalau tugas 4 itu naskah yang sudah fix, sudah final. Paling struggle-nya untuk tugas 4 kalian tuh harus cek plagiarisme di tugas 4. Jadi maksimal 30%, 25 sampai 30% lah. Jadi kalau misalnya naskah kalian pas ini misalnya kalian sudah final, terus kalian upload di tugas 4. Terus tahu-tahu nilai plagiarismenya lebih dari 25 atau 30 saya lupa. Nah, kalau lebih dari nilai itu berarti kalian harus perbaikan ulang, harus submit ulang. Diperbaiki gitu, dicek yang mana yang eh perlu diperbaiki gitu-gitu. Biar turnitinya berkurang. Nanti kalau sudah dirasa turnitinya berkurang, diupload lagi. Tuh. Jadi tugas 4 itu terbatas cuman berapa kali upload gitu. Makanya saya bilang untuk tugas 4 itu sudah naskah final. Itu ya. Jadi maksudnya jangan terlalu banyak em, upload tugas 4 karena di tugas 4 itu langsung auto keluar turnitinnya atau hasil plagiarismenya langsung keluar. Better lagi sebelum kalian upload di tugas 4, kalian ini dulu cek dulu turnitinya mandiri. Kayaknya di Shopee ada deh. Shopee. Di online ada.
caranya untuk cek turnitin naskah tuh itu ada. Nanti hasil cek turnitin itu biasanya kelihatan kita itu em, punya plagiarisme berapa persen gitu. Atau apa yang sama banget yang kalimat kita yang terdeteksi plagiarisme itu ada berapa, ada yang mana aja itu nanti bisa kita perbaiki sebelum diupload di tugas 4 tuh. Biar maksudnya nggak ada sudah ada bayangan gitu sebelum kita upload tugas 4. Takutnya kan kita nggak ada bayangan sekali upload 80% terlitinya gitu. Kan itu agak bingung ya mau nurunin gimana gitu. Itu deh, ada yang tanyakan lagi? Yang lain semangat ya. Tanggal 24 sesuai deadline dulu deh. Jangan berharap diperpanjang. Kita jelek-jeleknya dulu. Jadi monggo yang belum selesai upload, yang belum selesai penelitian, segera diselesaikan sebelum deadline berakhir. Ya, ada lagi? Oke, untuk rekaman hari ini akan diupload di Tuton ya. Izin bertanya, Bu. Ya, Bu. Kalau yang kan kata Ibu tadi jumlah karyawan tuh dicantumin ya. Kalau Iya, Bu. itu jumlahnya doang ya nggak usah nama-nama pegawainya gitunya mah nggak usah dicantumin ya Bu ya. Ya, nggak usah. Usianya, misalnya jumlahnya berapa, usianya berapa, rentang usianya gitu. Pendidikan terakhir, itu aja sih Bu. Cowok, cewek. Ah ya, ya baik Bu. Oke Bu, Kasih di, masukannya. oke. Mungkin ini pada nggak aktif karena ada beberapa izin kerja nih, makanya ada yang nggak nyaut. Ada juga dalam perjalanan ya, yang penting dalam perjalanan hati-hati, sehat selalu. Oke, ada lagi. Kalau nggak ada nanti mungkin bisa kita selesaikan karena udah malam juga. Nanti kita lanjut lagi di tab 4 ya. Tapi dipastikan teman-teman sudah em, menyelesaikan naskah artikel ilmiahnya biar gampang, gak usah masalah gitu langsung upload tugas 4 selesai. Oke, kalau ada apa trouble informasikan aja kayak misalnya kemarin ada siapa saya lupa ada berapa kali salah bikin apa surat izin penelitian gitu-gitu ya. Aduh, untung udah selesai. Siapa yang kemarin ya? Siapa yang kemarin ya yang bikin surat izin salah? Itu udah dapat belum? Siapa ya? Saya lupa lagi. Saya Bu. Siapa yang siapa? Sorry sorry terganggu sinyalnya. Siapa Mas? Oh, Mas Fazilah ya? Iya Bu. Ah, udah keluar belum suratnya? Untuk surat udah keluar Bu. Oke, terus? Eh, tapi waktu mau ke lab Hmm? itu ternyata banyak banget Bu pertimbangannya gitu. Jadi Hmm? mau diubah aja Bu gitu metode penelitiannya. Waduh, buruan loh. Maksimal tanggal 24 loh. Iya Bu. Ya. Oke. Ya, oke. Berarti ini masih mau diperbaiki dulu ya metodenya sekarang. Kalau untuk sekarang yang udah baru pendahuluan, Hmm. abstrak sama metodologi penelitian Bu. Oh gitu. Yang mau diubah Ya. tadi apa? Judulnya Bu. Hmm, judulnya. Ya. Ya udah, saya tunggu perbaikannya segera ya. Ya Bu. Oke. Sip, berarti nggak ada masalah di surat izin. Oke, semangat rekan-rekan. Tuton akan segera berakhir. Jangan sampai terlena karena sebentar lagi banget nih. Tugas 3 aja 3 hari lagi tutup. Nanti tahu-tahu tugas 4, tahu-tahu Desember. Takutnya deadline-nya kelewat kan sayang kalian sudah melewati 1 semester. Tuh.
Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Dibuka dulu dong videonya biar kita bisa foto bareng. Oke, ada lagi yang ingin bergabung? Ada satu, dua, satu, dua, tiga. Ntar saya ulangi lagi. Satu, dua, tiga. Oke, oke, oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Tetap semangat. Semoga lancar proses pengambilan sampelnya, proses pengujiannya, biar segera selesai naskah artikel ilmiahnya. Oke, sehat selalu. Selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam, Bu. wabarakatuh. Terima kasih. Malam, terima kasih Bu. Izin live, Bu. Oke.